Jelas ya, proyek IKN ini jelas seperti yang dilakukan penelitian oleh Walhi, kemudian Chatham, kemudian Pokja 30 dan sebagainya ya, 8 LSM kurang lebih, itu menunjukkan ya bahwa proyek ini jelas proyek yang hanya akan menguntungkan oligarki dan merupakan pembersih dosa ya bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah mengeruk tambang di Kalimantan, kemudian meninggalkan bekas ya lubang tambang yang begitu banyak, sehingga kemudian ya yang harusnya perusahaan itu melakukan reklamasi, menutupan kembali lubang itu, tapi tanggung jawab itu diambil lagi oleh negara. Mau ambil uang JHT itu ya, karena inilah ya zolimnya. Dan ternyata dana JHT yang nilainya sampai 300 triliun lebih itu 50% lebihnya itu sampai 56% itu dibelanjakan ya, diinvestasikan lewat skema SUN, surat utang negara. Artinya negara menggunakan APBN, anggaran yang biaya negara, dengan dana JHT ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sini kita sowan dengan aktivis Mimbar Tub yang insya Allah akan menambah sakofah dari pemuda bertanya. Dan pemuda bertanya kali ini adalah ingin tahu apa yang ada di isu IKN. Yang pertama kita sapa dulu Ustadz kita, yaitu Ustadz Khairuddin atau aktivis Mimbar Tub yang insya Allah akan menambah sakofah kita dan wawasan kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar? Alhamdulillah khair. Khair ya, alhamdulillah ya. Bagaimana nih Ustadz? Ini langsung aja dari pemuda bertanya, ingin bertanya masalah isu IKN. Nah, yang pertama, apa isu IKN yang sebenarnya sih, agar umat yang awam itu tahu di balik isu IKN itu apa sebenarnya yang akan terjadi. Mungkin Ustadz ada apa maklumat atau pencerahan yang bisa disampaikan kepada pemuda-pemuda Islam, khususnya umat Islam pada umumnya gitu. Kepada Ustadz, faliyatafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan pemuda bertanya ya, sebenarnya ini sudah bukan isu lagi ya, tapi sudah di depan mata ya, karena undang-undangnya sudah disahkan pada tanggal Januari kalau nggak salah ya, Januari tanggal 16 Januari 2022. Dan memang undang-undang ini dibahas secara cepat ya, bahkan DPR sampai rela 16 jam, bahkan 16 jam lebih ya, 2 hari berturut-turut sampai kemudian nggak tidur begadang hanya untuk membahas RUU IKN ini. Bahkan kemudian akhirnya dari 9 fraksi di DPR itu 8 fraksi setuju ya undang-undang ini kemudian disahkan ke paripurna ya, hanya waktu itu fraksi PKS yang menolak ya, hanya cuma 1 dari 9 fraksi, walaupun dari 8 fraksi yang menerima itu ada beberapa fraksi yang biasalah ya menerima dengan catatan dan sebagainya ya. Kemudian setelah 16 jam itu dibawa ke paripurna, akhirnya disahkan ya, itu tanggal 16 Januari itu masih ingat 16 Januari. Dan UIKN ini sama ya seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dibahas secara singkat ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau nggak salah kan sudah digaungkan ya Pak Jokowi ketika kemudian terpilih ya di periode kedua tahun 2019, bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau bisa butuh waktu 100 hari ya, 100 hari dipercepat itu, bahkan kalau bisa kurang itu. Kemudian DPR menyanggupi, waktu itu kan ketua DPR sudah terpilih Ibu Puan Maharani ya, rekan separtai Pak Jokowi. Hingga kemudian 2019 pandemi datang ya, ternyata DPR tidak main-main ya, kemudian membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu begitu cepat ya, bahkan kemudian dengan adanya pandemi hingga kemudian adanya PSBB, apalah PPKM mikro makro dan sebagainya, yang kemudian aksi-aksi itu tidak bisa dilakukan, namun akhirnya juga protes-protes tidak dihiraukan, akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja pun segera disahkan ya, secara tergesa-gesa, walaupun akhirnya setelah digugat ke MK, itu MK menyatakan inkonstitusional bersyarat ya, sebenarnya cacat formil itu undang-undang. Artinya ya memang secara formalitas itu sudah cacat ya, karena ada kekeliruan dan kesalahan ya. Kemudian sebenarnya ya harus direvisi itu
MK sebenarnya aneh juga putusan MK karena mengatakan inconstitutional bersyarat itu. Kemudian minta pemerintah DPR itu melakukan revisi. Namun apa yang terjadi? Bukannya melakukan revisi, tapi Presiden tetap melakukan menerbitkan Perpres berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya Perpres nomor 109 tahun 2020 ya, yang kemudian dengan Perpres itu bendungan ya, bendungan benar di Purworejo itu tetap dilaksanakan ya, nggak kemudian yang kemarin ramai di Wadas ya. Kembali ke masalah IKN, Undang-Undang IKN ini juga sama ya, dibahas secara singkat, secara kebut ya, bahkan ya tadi DPR sampai rela-rela. Kalau dulu kan kita masih ingat dari 2019 banyak sekali petugas KPPS yang meninggal ya, karena bekerja terus-menerus sampai 16 jam ya. Tapi beda karena ini kan di ruang ber-AC, makanannya nggak kayak gini ya. Kalau petugas KPPS kan makan seadanya itu, bahkan karena saking kecapeannya kan ada seorang hansip yang jaga TPS yang saking ngantuknya minum tinta dikira kopi gitu. Itu saking ngantuknya. Jadi UIKN ini jelas ya bukan isu lagi, sudah undang-undangnya sudah disahkan dan sudah ditandatangani Pak Jokowi ya. Walaupun kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi nggak mau menandatangani itu undang-undang yang sudah disahkan DPR, itu nggak berguna ya, karena undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR di paripurna itu akan tetap berlaku 30 hari setelah undang-undang itu disahkan ya. Ini sudah 30 hari kan, sekarang udah tanggal 20 Februari, undang-undang itu disahkan tanggal 16 ya, udah 1 bulan berarti 30 hari lebih. Jadi artinya tanpa tanda tangan Pak Jokowi pun undang-undang itu udah berlaku gitu. Jadi ya, dan proyek ini memang proyek yang ambisius ya, karena di tahun 2019 memang Pak Jokowi sudah melontarkan ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan ya, yang katanya dulu ini memang proyek ya yang digadang-gadang di masa Bung Karno ya. Tapi Bung Karno dulu ingin menjadikan kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota Indonesia, menggantikan Jakarta. Dan memang wacana pindah ibu kota itu memang di beberapa negara yang lain ya itu memang sudah terjadi ya. Misalnya Amerika Serikat ya, itu memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Kemudian ada Jepang yang memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo. Kemudian ada Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia ya, membangun kota baru. Dan ya sebenarnya nggak masalah itu. Negara-negara lain itu memang sudah pernah banyak yang melakukan ya, termasuk negara tetangga kita yang paling dekat, Malaysia, itu memindahkan pusat pemerintahannya ya. Ibu kotanya sebenarnya tetap di Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahnya geser ke Putrajaya yang jaraknya kurang lebih hanya 25 km lebih ya. Jadi pusat pemerintahnya itu digeser ke sana, gedung-gedung kementerian dan sebagainya itu digeser. Terus juga tahun 2005 itu masih di negara Asia Tenggara ya, Myanmar ya, rezim junta militernya Shin Tao ya, itu karena ambisinya setelah melakukan kudeta ya, rezim militer ini ingin memindahkan ibu kota ya dari Naypyidaw dari Yangon, kemudian membangun kota baru yang bernama Naypyidaw ya. Kota ini dibangun sedemikian cantik ya, bahkan kuil-kuil ya, dan pagoda-pagoda yang ada di kota Yangon diduplikasi ke kota Naypyidaw ini. Sampai kemudian semuanya ditata begitu rapi. Tahun 2006 resmi pindah. Dan di tahun 2020 berapa jumlah penduduknya? Kurang dari 1 juta, hanya 924.000 dengan populasi Myanmar ya yang di atas 30 juta. Sangat miris bukan? Jadi kota mati, kota hantu itu. Jadi tidak semua pindah ibu kota ini di semua negara yang ada itu berhasil itu. Ya tadi karena termasuk Nigeria yang dari Dar es Salaam ke Dodoma itu juga sama itu. Jadi kota yang dibangun itu belum tentu bisa berkembang secepat kilat ya, seperti yang diharapkan itu. Ya tadi kan termasuk bagaimana nanti warga negara mau pindah atau tidak dan sebagainya kan. Jadi ya tadi isu ikan ini sudah bukan isu lagi, tapi memang sudah akan dilaksanakan. Bahkan groundbreaking dari ikan ini kan sudah mulai dipasangkan di sana di Kabupaten Penajam Pasar Utara sampai Kabupaten Kutai Kartanegara itu. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang kalau secara spesifik memang udah terstruktur ini ya, Ustaz ya.
Lalu bagaimana cara menerangkan kepada masyarakat awam itu, apalagi kan seperti halnya orang Kalimantan begitu. Misalkan ada isu pemindahan ibu kota negara itu kan sebagian besar kan kalau warga negara DKI misalkan Jakarta yang sekarang lagi jadi ibu kota kan otomatis pro dan kontra. Lalu bagaimana cara menjelaskan kepada ini orang-orang awam yang ada di Kalimantan itu sendiri, karena seolah-olah berbahagia mereka, padahal kan ada tanda kutip di situ kan, kebahagiaan mereka kan belum tentu terjamin dengan pindahnya ibu kota negara baru itu tersebut. Iya betul. Jadi memang kayak kemarin ya, kritik yang dilakukan oleh para aktivis yang kemudian dibelokkan ya, karena data-data yang disampaikan ya yang hari ini ya Bung Edi Mulyadi yang kemudian sudah ditahan di Bareskrim dan sekarang perkaranya sudah mau masuk ya ke pengadilan ya, karena memang Bareskrim hanya menahan sampai 20 hari ke depan ya. Itu memang pemerintah ya kemudian tidak bisa melakukan kontra terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh para aktivisnya, kemudian dibelokkan tadi ya, dari mulai dilakukan pelecehan atau penghinaan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan ya, kemudian ternyata gagal, nggak bisa karena yang itu deliknya delik laporan, harus pribadi yang melaporkan. Nah akhirnya dibelokkan menjadi ya tadi ya idiom ya atau kata kiasan tempat jin buang anak ya. Ya kemudian itu kan yang rame itu kan ya, akhirnya kita jadi adem ayam lagi ya, walaupun juga ada videonya ya orang-orang Dayak yang dengan gagah ya sampai nyebut namanya Deddy Sitorus yang bikin ngakak itu video ya, Tarik Mandau, yang dikatakan bukan Edi Mulyadi tapi Deddy Sitorus ya, yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Kaltara Kalimantan Utara. Ya itu juga seperti kemudian menjadikan kita bingung ya, bahwa ini jelas-jelas pesanan ya. Jadi pemerintah itu tidak mampu menjawab kritik data dan fakta, akhirnya kemudian dibelokkan, kemudian mengkriminalisasi aktivis yang melakukan kritik keras terhadap proyek IKN ini. Dan jelas ya, proyek IKN ini jelas seperti yang dilakukan penelitian oleh Walhi, kemudian Catam, kemudian Pokja 30 dan sebagainya ya, 8 LSM kurang lebih, itu menunjukkan ya bahwa proyek ini jelas proyek yang hanya akan menguntungkan oligarki dan merupakan pembersih dosa ya bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah mengeruk tambang di Kalimantan, kemudian meninggalkan bekas ya lubang tambang yang begitu banyak, sehingga kemudian ya yang harusnya perusahaan itu melakukan reklamasi, menutupan kembali lubang itu, tapi tanggung jawab itu diambil lagi oleh negara ya. Itu kan kurang ajar ya, padahal korban anak-anak dari ya lubang-lubang tambang di Kalimantan itu lebih dari 40 orang ya. Bahkan di tahun 2018-2019 itu kita sering lihat berita ya, banyak sekali anak-anak yang tenggelam ya, karena kan tabiatnya anak-anak lihat ada air menggenang itu dikira kolam renang, ternyata kan dalam itu berenang, meninggal karena nggak bisa berenang. Itu banyak sekali kasusnya. Dan ya tadi orang tua hanya bisa menangis. Perusahaan tambang itu benar-benar tidak bertanggung jawab sama sekali ya. Dan jelas dari kurang lebih 250 ribuan hektar ya tanah IKN yang terbagi atas 3 ring itu merupakan tanah-tanah konsesi ya, konsesi tambang ya, milik perusahaan-perusahaan ya. Jelas ini juga nanti ada upaya yang diuntungkan itu ya para tadi pemilik tambang. Yang jelas tadi dosa tadi lubang tambang hilang, kemudian bisa jadi nanti ada tukar guling ya, konsesi yang di IKN ini nanti dipindah ke tanah yang lain itu saja terjadi ya. Dan jelas ya proyek IKN ini hanya akan kemudian tadi bancakan oligarki ya. Kita lihat bagaimana pengelolaan air bersih sudah dibagi-bagi ke seorang ya, Sukanto Tanoto dan juga Hasim Joyo Hadikusumo ya, yang merupakan adik kandung Prabowo ya. Ini udah jelas ya pengelolaan air bersih. Kemudian juga termasuk nanti investor-investor ya tadi ya, jangan salah ya, dari awalnya IKN ini juga proyek yang sangat besar ya, direncanakan akan menghabiskan 466 triliun ya. Ya kita masih ingat adalah kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang diperkirakan hanya habis 76 triliun kan membengkak sampai 114 triliun ya. Itu belum selesai pula ya.
yang bahkan menurut perhitungannya balik modalnya itu 40 tahun ya. 40 tahun itu kereta cepat Jakarta Bandung, dan itu pun nggak nyampe Bandung kan, hanya nyampe pada Larang. Yang mending naik bus travel ataupun kereta yang sudah ada sekarang kan, ataupun yang paling cepat ya pesawat mungkin dari Halim Perdana Kusuma atau Soekarno Hatta ke Husein Sastra Negara kan, lebih cepat ya. Ataupun dia tadi naik mobil ya, karena sebenarnya kan memang kemacetan Jakarta Bandung itu ya hari-hari tertentu, kalau biasa ya lancarnya normal lah ya. Kalau untuk mempercepat ya biasa saja. Jadi memang sebenarnya proyek kereta cepat Jakarta Bandung pun di proyek oligarki apa. Nantinya apa? Untuk membuka ya lahan-lahan dan perumahan-perumahan di sepanjang jalur rel kereta itu. Ya itu kan yang membelah perkebunan teh, lahan dan sebagainya. Ya. Sebenarnya kalau menurut ekonom Faisal Basri ya mending itu bangunlah ke Meikarta aja sekalian gitu. Dan bahkan ya menurut ekonom Faisal Basri sampai kiamat pun ini nggak bakalan balik modal. Dan memang kan sudah terbukti juga ya, kereta cepat yang sama-sama dibangun oleh Cina ya, untuk Laos dari ibu kota negaranya Vientiane ke kota Botan yang jaraknya 414 km ya, 3 kali lebih panjang dari Jakarta Bandung. Jakarta Bandung kan cuma 125 km kalau nggak salah. Itu lebih murah harganya dan sudah selesai. Tahun 2021 kemarin akhir tanggal Desember tanggal 3 sudah disahkan, ya sudah mulai beroperasi. Di Indonesia belum jadi-jadi. Ya, jadi memang proyek yang ya amburadul tadi. Ya bahkan kemudian DPR terkaget-kaget ya karena tukang lasnya itu dari Cina didatangkan. Padahal kita ketahui yang namanya proyek dari Cina itu memang modalnya dari Cina, bahan bakunya dari Cina, ya pekerjanya dari Cina. Ya kalau pekerja yang memang punya keahlian khusus kita masih wajar ya. Misalnya untuk arsiteknya atau apa yang memang keahliannya khusus ya, karena kan kita udah tahu lah dari dulu permasalahannya kan sampai pekerja kasarnya itu kan didatangkan dari Cina gitu. Ya akhirnya ya sama aja bohong, uang dari utang itu kembali lagi ke Cina ya, karena kan pekerjanya dari Cina ya, sampai pekerja kasarnya uangnya itu dibayarkannya juga bukan di Indonesia, jadi uangnya itu dikirimkan ke gaji dari pekerja Cina itu dikirimkan ke negaranya, ke keluarganya. Jadi sebenarnya balik lagi ke Cina. Jadi ya rugi itu Indonesia itu. Jadi ya, dan proyek IKN ini jelas ya. Nanti yang bermain itu bukan hanya Cina ya. Ada kemudian yang siap berinvestasi itu ya ada Cina, kemudian ada Jepang, kemudian ada Uni Emirat Arab ya, kemudian ada Inggris ya, dan termasuk Amerika ya. Kalau Inggris itu malah lebih jelas lagi ya, karena nanti akan ikut bermain itu nanti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ya, yang disebut-sebut akan ikut bermain dalam proyek IKN ini. Jadi jelas ya, proyek IKN ini proyek oligarki yang tadi, yang belum tentu tadi membuat ya masyarakat Kalimantan itu seindah yang dibayangkan itu. Seperti itu. Lalu begini Ustaz, kan? Nah, menarik nih. Tentang oligarki itu sendiri kan banyak nih pemuda-pemudi Islam yang nggak paham tentang oligarki nih. Nah, oligarki itu sebetulnya secara spesifik cara menjelaskan ringan gitu, agar tidak terlalu berat gitu. Penjelasannya bagaimana menjelaskan kepada umat bahwasanya berbahaya untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia khususnya. Lalu apa sih yang dimaksud oligarki itu sendiri, dan slogan tentang apa? Pengusaha bisa jadi penguasa dan penguasa bisa jadi pengusaha itu sendiri bagaimana? Iya. Ya, oligarki ini kan kalau kita lihat di Wikipedia artinya kan sebenarnya sekelompok kecil orang ya yang punya pengaruh atau kuasa yang nantinya menguasai ya tadi tidak hanya kekuasaan tapi juga memegang tampuk ekonomi gitu. Segelintir orang gitu. Ya istilahnya 4L lah. Lu lagi. Gua kapan? Jadi emang apa namanya, bisa dibilang nama-nama yang punya konsesi lahan di IKN itu juga ya tadi ya tidak lepas dari sosok-sosok yang memang di pemerintahan gitu ya, sebut saja ya, sudah disebut dengan jelas ya di buku di laporan Walhi dan lain sebagainya itu sebanyak 32 halaman itu sudah dijelaskan namanya ya, Luhut Binsar Panjaitan ya, kemudian Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik Prabowo, dan Reza Herwindo yang merupakan anak Setia Novanto, dan Sukanto Tanoto ya,
apa namanya konglomerat ya, yang dulu pernah mengatakan Indonesia itu bapak tiri, Cina bapak kandung gitu. Itu Sukanto Tanoto ya, yang juga dia menguasai apa namanya banyak lahan sawit ya, bahkan pemegang beberapa merek minyak goreng yang saat ini sedang langka itu, Sukanto Tanoto. Jadi oligarki itu ya sekelompok orang ya yang punya kuasa penuh ya. Dia mungkin dia bukan orang yang secara langsung menjabat sebagai penguasa ya, misalkan menteri atau presiden, tapi dia punya kedekatan khusus itu dengan ya, kekuasaan itu, dan punya akses khusus seperti itu. Jadi itulah oligarki itu. Jadi ya sekarang kan zaman ya demokrasi liberal ya, di sistem kapitalisme ini kan, kalau dulu kan pengusaha itulah yang membiayai politikus ya, politikus. Tapi hari ini kan lebih ngeri lagi ya, pengusahanya terjun langsung bikin partai dan ingin menjadi penguasa. Nah, sudah terlihat ya. Itulah oligarki ya. Jadi intinya peng-peng ya, kata Pak Yusuf Kala itu peng-peng, penguasa pengusaha. Jadi itulah yang terjadi ini. Jadi dan tadi ya nanti pembangunan ibu kota yang jelas yang akan diuntungkan ya tadi kontraktor-kontraktor perumahan ya, properti ya. Bahkan kan Bappenas ya, Kepala Menteri PPN ya, Perencanaan Pembangunan Nasional, itu kan sudah akan berkantor di calon ibu kota negara baru, dengan kemudian menyewa ya satu tower atau satu apartemen mewah ya, Borneo Bay ya. Borneo Bay itu milik siapa? Agung Podomoro Group ya, yang setelah ya 1 hari setelah pengumuman IKN, dia pasang iklan full ya 1 halaman di detik.com. Ya itu menunjukkan apa? Ya jelas yang cuan itu apakah rakyat, apakah oligarki? Ya jelas oligarki ya. Seperti itu. Jadi juga kalau ada yang bilang ini masalah investasi dan sebagainya, siapa yang mau pindah ke Kalimantan, ke ibu kota baru? Bedalah bro ya, yang namanya BSD, kemudian Pondok Indah dan lain sebagainya yang dulu ya tadi disebut tempat sin buang anak, kemudian dibangun sedemikian rupa indah, itu butuh waktu lama, kemudian bernilai sampai sekarang ya. Dan itu kan juga perhitungannya uangnya uang swasta, kalau itu kan ya, yang bangun itu swasta, perhitungannya untung rugi usaha ya. Sedangkan ini kan IKN ini proyek yang dibiayai APBN ya. Jangan salah ya, walaupun kemudian Pak Jokowi di 2019 koar-koar ya, ini nggak ada APBN ini, IKN ini ya, sebagian besar dibiayai oleh swasta dan sebagainya. Nah, ujung-ujungnya 53,6% dari APBN ya. Dan sekarang yang terjadi apa? Yang terbaru adalah dana JHT ya, jaminan hari tua dari BPJS ya, baru bisa cair setelah berusia 56 tahun ya. Nah, kalau usia 50 tahun di PHK atau kemudian resign ya, harus nunggu 6 tahun sampai bisa mencairkan dana JHT-nya. Itu pun kalau masih hidup ya, kita kan katanya umur nggak tahu ya, bisa jadi besok atau apa, kita juga nggak tahu namanya umur ya. Makanya kemudian ada meme pocong ya ke BPJS minta, saya udah berumur 56 tahun mau ambil uang JHT itu. Ya karena inilah ya zolimnya. Dan ternyata dana JHT yang nilainya sampai 300 triliun lebih itu 50% lebihnya itu sampai 56% itu dibelanjakan ya, diinvestasikan lewat skema SUN, surat utang negara. Artinya negara menggunakan APBN, anggaran yang biaya negara, dengan dana JHT ini ya, yang sebenarnya pengambilannya pun dipaksa ya kan para buruh kan nggak setuju ya, mau setuju nggak setuju kan setiap bulan kalau sudah perusahaannya terafiliasi ke BPJS kan otomatis kan dari perusahaan itu kan terpotong ya. Jadi diambilnya dipaksa ya, mau mengambil haknya pun dipaksa nunggu dulu ya. Ini zolimnya, jahatnya ya. Kok sekarang di saat keadaan seperti ini masih ngotot-ngototnya ya tadi IKN ya. Sebenarnya tadi ya, negara lain itu tadi ya pindah ibu kota nggak masalah ya, tapi di waktu yang tepat dan tadi punya anggaran yang cukup, yang tadi ya tidak membebani utang ya. Lah kita hari ini utang aja masih numpuk, bertumpuk-tumpuk ya, bahkan menurut ekonom Indef ya, itu di akhir masa pemerintahan Jokowi ya, itu utang luar negeri itu 10.000 triliun.
akan gila. Ya. Jadi siapa yang mau lunasin? Gitu. Berarti luar biasa ya Ustaz. Iya. Kita tercerahkan sekali, luar biasa. Jadi yang kedua ini sebetulnya urgensi apa yang membuat pemerintah pusat ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sedangkan kondisi perekonomian, terus kesehatan, bahkan sekarang lagi ada pandemi gitu. Apa urgensinya pemerintah itu ingin memindah ngotot gitu, ingin memindahkan ibu kota baru itu ke Kalimantan? Ya. Ya kalau menurut para pakar ini cuma urgensi adalah ambisi dari seorang Presiden Joko Widodo, hanya ambisi seorang presiden ya. Karena secara urgensi dan lain sebagainya itu ya belum urgen hari ini ya. Jakarta tuh masih layak menjadi ibu kota ya. Walaupun tadi ada laporan bahwa di tahun 2030 Jakarta akan tenggelam dan sebagainya karena penurunan tanah, itu sebenarnya bisa diantisipasi ya. Ya, jangan lupa ya, Belanda itu sebagian besar tanahnya di Amsterdam itu ya, sebagian besar wilayahnya itu permukaannya itu 4 meter di bawah permukaan laut ya. Artinya lebih tinggi laut dibandingkan permukaan tanah ibu kota Belandanya Amsterdam. Ya, tapi karena apa ya? Tadi banyak cara untuk kemudian agar tidak tenggelam dan sebenarnya dibangun giant sea wall dan sebagainya. Ya itu masih bisa Jakarta ya, apalagi hari ini Jakarta semakin berbenah ya. Itu apa? Untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu ya masih layak menjadi ibu kota ya, dan sejarahnya panjang itu. Seperti itu. Jadi ya urgensitasnya itu satu, hanya ambisi tadi seorang Pak Jokowi ya, sepertinya itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsir atas penjelasannya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kita sebagai pemuda dan pemudi Islam itu sangat tercerahkan. Yang dulunya kita itu tanda kutip bertanya-tanya apa itu IKN, apa itu oligarki, dan bahkan apa dampak dari pemindahan ibu kota negara ini, ya sudah terjawab ya. Ya semoga pemuda bertanya semakin luas apa pemahamannya, dan fakta dan realita semakin paham apa kedepannya yang akan terjadi di ibu kota negara baru ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.